Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Nugroho. Kerap dipanggil Raisa, saya dari kelas 3 STR Teknologi Rekayasa Multimedia PENS, Angkatan 2022. Dalam memenuhi tugas K3L, saya akan memaparkan tentang implementasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada lift. Sebelum memasuki informasi lebih lanjut, mari kita amati 3 gambar ini. Kenapa itu bisa terjadi? Kecelakaan pada lift seringkali terjadi akibat kurangnya pemeliharaan secara rutin, pemeriksaan K3 yang tidak memadai, dan penggunaan komponen yang tidak sesuai dengan standar. Tanpa penerapan K3 yang ketat, komponen lift dapat mengalami kerusakan atau aus tanpa terdeteksi, meningkatkan resiko kegagalan mekanis dan juga kecelakaan. Inspeksi rutin serta kepatuhan terhadap standar K3 penting untuk memastikan bahwa lift tetap aman bagi pengguna dan juga teknisi. Lalu, apa kaitan masalah antara K3 dan juga penggunaan lift? Kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi atau lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Apa sih undang-undang terkait penerapan K3 dan juga lift? Di Indonesia, aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada lift diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU ini mengatur kewajiban pemilik atau pengelola gedung untuk menjamin keselamatan alat-alat yang digunakan di tempat kerja termasuk lift. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang. Peraturan ini mencakup syarat teknis, pemeriksaan, dan pemeliharaan lift agar beroperasi secara aman. Dan yang terakhir ada Standar Nasional Indonesia untuk lift. SNI ini mengatur standar teknis dan operasional lift agar memenuhi syarat keselamatan tertentu sesuai dengan spesifikasi di Indonesia. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Terdapat 3 poin. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang baik melibatkan studi kelayakan untuk menentukan lokasi dan desain lift yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar keselamatan. Pemilihan jenis lift, kapasitas, material harus memenuhi kualitas serta sertifikasi yang diakui sehingga resiko kecelakaan dapat diminimalisir dari awal. Yang kedua ada pemasangan. Pemasangan lift harus dilakukan oleh teknisi berpengalaman, mengikuti prosedur instalasi yang sesuai dengan standar keselamatan. Semua komponen harus dipasang dengan benar dan diperiksa secara menyeluruh setelah instalasi untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan, sehingga potensi resiko dapat diminimalkan. Yang ketiga ada pengoperasian. Dalam pengoperasian, operator lift perlu dilatih untuk mengikuti prosedur yang aman dan mengatasi situasi darurat. Inspeksi rutin penting untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan lift harus dilengkapi dengan alat keselamatan seperti tombol darurat. Prosedur evakuasi harus disiapkan dan disosialisasikan agar pengguna tahu langkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Bagian-bagian lift dan pemasangannya. Semua bagian lift harus kuat, tidak cacat, aman, dan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, bagian-bagian lift tersebut meliputi mesin, kamar mesin, tali baja, tromol, bangunan yang luncur, lekuk dasar, kereta governor, perlengkapan pengaman, bobot imbang, rel pemandu, peredam atau penyangga, dan instalasi listrik. Dan yang terakhir, syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk bagian-bagian lift diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 23 peraturan ini. Syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja di lift. Yang pertama, kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta lift, serta dinyatakan dalam jumlah orang atau bobot muatan yang diangkut dalam kilogram. Yang kedua, kapasitas angkut yang dicantumkan harus sesuai dengan kapasitas yang dinyatakan dalam izin pemakaian. Dan yang ketiga, penetapan jumlah orang yang dapat diangkut harus berdasarkan standar nasional Indonesia yang berlaku. Lalu, berikut adalah alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD yang digunakan dalam pembangunan lift. Yang pertama ada safety hat, melindungi kepala dari benturan benda keras. Yang kedua ada safety shoes, mencegah terpeleset di permukaan licin dan melindungi kaki dari kejatuhan benda keras. Yang ketiga ada kacamata keselamatan, melindungi mata dari bahaya di lokasi kerja. Yang keempat ada masker, diperlukan di area yang berdebu meskipun ruangnya tuh tertutup.
Selanjutnya ada sarung tangan digunakan saat menangani bahan yang keras, dan yang terakhir ada alat pelindung telinga, melindungi telinga dari kebisingan yang ditimbulkan oleh peralatan. Berikut merupakan kasus nyata yang terjadi di tahun 2023 tanggal 1 Agustus sekitar pukul 1 WITA, 5 karyawan Ayudara Resort menggunakan lift luar untuk naik ke atas. Lift tersebut dioperasikan dengan tali sling yang ditarik oleh mesin. Saat lift mendekati puncak, tali sling baja diperkirakan putus, menyebabkan lift terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 100 meter. Saksi bernama Iketut Suwerta mendengar teriakan dan suara benturan keras, lalu bergegas mencari tahu. Ia menemukan 5 karyawan terjatuh di bawah, di mana 2 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Dugaan awal menunjukkan bahwa rem lift tidak berfungsi dengan baik, sehingga lift meluncur dengan cepat. Tim gabungan dari kepolisian, damkar, dan PMI melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Berikut merupakan sesi diskusi di mana saya telah membagi menjadi 2, ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, dengan adanya peraturan K3 pada lift, pengguna dapat merasa aman dan terlindungi. Penggunaan APD juga meningkatkan perlindungan diri dan meminimalisir cedera. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan mekanisme pengawasan K3 dari perencanaan hingga pengoperasian dan pengawasan yang baik. Saran dari saya, penting bagi semua pengguna lift, baik pekerja maupun masyarakat umum, untuk memahami peraturan K3 yang berlaku. Selain itu, pemakaian APD sebaiknya diterapkan pada pekerja konstruksi saat menggunakan lift. Instansi seperti mall juga disarankan untuk menerapkan dan mendukung penerapan K3 pada lift. Berikut merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.